warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tada'aluna bihi wal arham kana 'alaikum raqiba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan termasuk hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan kalimat la ilaha illallah. Kalau lakukan karena kalimat ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah hancurkan dunia ini. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pandang dunia ini. Kalaupun kita ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini pandang kita ini satu persatu. Tapi kepada dunia tidak ditanya dan tidak dilihat. Maka ketika itu dunia ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kenapa engkau tidak mau melihatku walaupun sesaat saja, walaupun sedetik saja?" Maka Allah Subhanahu wa taala berseru, "Diamlah kamu yang bukan apa-apa." Nah, inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita hidup di dalamnya ini saling caci maki, yang selama ini kita hidup di dalamnya ini saling mengibah satu dengan yang lain, yang selama ini kita hidup di dalamnya ini saling benci membenci. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita ucapkan selawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi mau kita ini selamat daripada huru-hara akhirat. Nabi mau kita ini selamat daripada huru-hara padang mahsyar, yang ketika itu kita tidak bisa mengenal ayah dan ibu kita, kita tidak bisa mengenal saudara-saudara kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya beliau kepada kita, saking sayangnya beliau kepada kita. Mohon maaf hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ini kita ditanya oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, Nabi ini lahir tahun berapa? Kita mungkin juga tidak tahu hadirin. Ditanya lagi oleh teman kita, Nabi ini hijrah ke Madinah itu hari apa? Kita tambah bingung. Ditanya lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu dakwah itu berapa tahun? Makin bingung hadirin semua taala. Kenapa? Karena kita ini tidak ada kemauan untuk mengenal beliau, tidak mau melihat tentang sejarah-sejarah beliau. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitab beliau bahwa nanti di akhirat itu semua para nabi duduk di mimbar mereka masing-masing. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa,
Nabi Nuh, Nabi Isa Khalilullah. Mereka duduk di mimbar mereka dengan sangat wibawa sekali. Mereka duduk di mimbar mereka itu dengan sangat wibawa sekali. Pada saat itu mimbarnya Nabi SAW itu kosong, nggak ada isinya. Maka beliau mengatakan, kalau saya duduk di mimbar saya, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala persilakan saya untuk masuk surga. Sementara umat saya dalam keadaan disiksa di sana. Maka beliau tidak henti-hentinya, ummati sampai 3 kali. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma turidu an hasna wa ma turidu an Muhammad." Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan dariku untuk umatmu, wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ajli sabahum ya Allah." Lekaskanlah siksa untuk umatku ya Allah. Cepatkanlah siksa untuk mereka ya Allah. Mereka orang-orang lemah ya Allah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa para nabi, sehingga beliau mengambil umatnya satu persatu di dalam neraka. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Inilah asbahu yaumil qiyamah." Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, kata beliau, lebih banyak daripada batu-batu yang ada di muka bumi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Malik, penjaga neraka ini tidak pernah senyum, yang sangat berwibawa. Beliau berteriak dengan suara yang sangat keras, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umatmu yang iman sudah aku keluarkan dari neraka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak aku keluarkan dari neraka, engkau tidak pernah ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada saya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi dialog Muhammad dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau meninggalkan Madinah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Di dalam perjalanan beliau melihat kejadian yang sangat aneh sekali. Di dalam perjalanan beliau melihat ada orang menanam benih. Ketika benihnya ditanam, benihnya langsung tumbuh. Pada saat itu benihnya langsung besar. Pada saat itu juga benihnya langsung panen. Ketika panen, tumbuh lagi yang baru. Dipanen lagi, tumbuh lagi yang baru. Dipanen lagi, tumbuh lagi yang baru. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Mereka siapa ya Jibril? Menanam benih langsung tumbuh. Maka Jibril menjawab, "Hum mujahidu fi sabilillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka itu ya Rasulullah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka melakukan suatu perkara, tapi Allah lipatkan pahala mereka sampai enggak habis pahalanya sampai hari kiamat. Dihadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berjalan lagi. Di dalam perjalanan beliau melihat kejadian yang sangat aneh sekali. Ada orang di sisinya ini ada daging yang segar, daging yang begitu enak, lezat sekali. Jadi setiap orang ingin memakan daging tersebut. Di sisi yang lain ada daging yang busuk. Tapi yang anehnya, orang ini memakan daging yang busuk tersebut. Dia makan, paksa terus dirinya sampai dia ini mau muntah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man haula ya Jibril?" Mereka siapa ya Jibril? Ada daging yang segar di sisinya, kenapa dia malah makan daging yang busuk, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ya Rasulullah orang-orang yang sudah punya istri yang soleh di rumahnya, tetapi mereka masih tertarik dengan wanita-wanita yang lain. Itulah perumpamaan
orang-orang yang punya istri soleh dan soleha di rumahnya, tapi mereka masih tertarik dengan wanita-wanita haram yang ada di luar sana. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjalan lagi. Di dalam perjalanan beliau melihat kejadian yang begitu mengerikan. Ada orang yang mengeluarkan lidahnya, memotong lidahnya sendiri, dia memotong sampai kesakitan. Setelah lidahnya dipotong, dia nggak puas, memotong lagi bibirnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mereka man haula ya Jibril, mereka siapa ya Jibril? Memotong lidah sendiri, menggunting bibir sendiri, mereka siapa ya Jibril? Maka Jibril menjawab, hum uqtaba ya Rasulullah, mereka itu ya Rasulullah orang-orang yang mengibah satu dengan yang lain. Dengan pembicaraannya orang-orang bisa bertengkar dengan orang yang lain. Dengan pembicaraannya orang-orang bisa membenci dengan orang yang lain, sehingga mulut mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai naik ke tangga yang pertama. Setelah beliau naik ke tangga pertama, malaikat-malaikat itu udah terasa. Maka ulama katakan Nabi itu punya satu kubur, punya satu cahaya, punya satu aurah yang begitu dahsyat sekali. Saking terangnya, nur yang ada di langit pertama itu redup semuanya. Saking terangnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang itu memotong jarinya. Saking terlenanya dengan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka rela memotong tangan jari-jarinya. Saking tampan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa sengaja, tetapi dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kegembiraan, mereka rela mengorbankan leher mereka demi Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah SAW. Kita lihat di perang Uhud, ketika semua anak panah ini mengarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampaklah kecintaan para sahabat kepada beliau. Datanglah Abu Nurjana As-Siwak, dia mengorbankan punggungnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datang anak panah, semua tubuh-tubuhnya ini menjadi sasaran anak panah, menjadi sasaran pedang, menjadi sasaran tombak. Sehingga itulah bukti cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk ke langit yang pertama dan naik ke langit yang kedua. Di sana beliau melihat ada malaikat yang terbuat dari es, dan separuh lagi ada malaikat yang terbuat dari api. Tapi api tidak bisa melelehkan es tidak bisa memadamkan api. Maka ya Allah, satukanlah hati hamba-hambamu yang iman ini. Kalau Allah bisa mengumpulkan es dan batu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan hati hamba-hambanya yang sedang bermusuhan sekarang ini. Dihadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Di sana beliau melihat malaikat yang ruku sujud 70.000 tahun. Mereka mengatakan, ya Rabbana man na'buduka min ibadatik. Ya Allah, kami ini belum bisa ibadah ya Allah. Kami hanya bisa ibadah seperti ini ya Allah. Mereka mengatakan belum bisa ibadah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ibadah itu
70.000 tahun. Bagaimana dengan kita ini yang ibadahnya compang-camping? Mohon maaf. Dihadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik lagi sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada malaikat, ya. Memikul aras itu ada 4 malaikat. Di pinggirnya itu ada satu samudra yang terbuat dari cahaya. Ada satu sungai yang terbuat dari nur. Maka setiap waktu zuhur, malaikat Jibril itu mandi di sana. Selesai beliau mandi, beliau mengibaskan sayap beliau. Sehingga setelah beliau mengibaskan sayapnya, turunlah percikan-percikan. Sehingga dari percikan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan beribu-ribu malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu, beliau masuk ke Baitul Maqmur. Di situ beliau melihat ada malaikat 70.000. Masuk 70.000, keluar lagi 70.000. Ibadah terus beribadah sampai hari kiamat. Nah, jadi hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau melihat kejadian yang begitu dahsyat, disitulah beliau menerima perintahnya sholat. Saking beratnya sholat ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, perintah beliau menerimakan sholat di situ, menembus Masjidil Aqsa sampai ke langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, azalan nas sampai 3 kali. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, wahai keluarga-keluargaku, apa mereka sudah mengerjakan sholat? Maka mereka menjawab, la tasitu ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Mereka sedang menunggu engkau ya Rasulullah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi paham begitu pentingnya sholat berjamaah, maka beliau ini langsung mandi untuk memenuhi panggilan para sahabat-sahabatnya untuk mengimami mereka. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya dan saking cintanya beliau kepada kita, yang dia pikirkan adalah kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau mati-matian untuk kita sampai gigi beliau itu pecah. Sekarang sebagai bukti cinta kita kepada beliau dan Subhanahu wa taala, kita korbankan diri kita, waktu kita untuk Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan beliau sekarang melihat kita ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Ada orang majelis taklim, kita tidak mau mendengarnya. Bagaimana perasaan beliau sekarang, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Ada orang mengajak kita pergi ke masjid, kita enggan untuk melaksanakan pergi ke masjid. Bagaimana perasaan beliau, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Beliau sekarang ini lagi sedih memikirkan kita-kita ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita siapkan diri kita. Kita keluarkan diri kita, luangkan waktu dan masa kita ini. Insyaallah hadirin, kita keluarkan diri kita 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sekarang jangan ada yang berdiri. Insyaallah angkat tangan siapa yang siap? Insyaallah. 4 bulan. 4 bulan insyaallah. Nah, sebelumnya mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kami datang ke sini, satu rombongan ini datang belajar, bukan maksud untuk mengajari bapak-bapak di sini. Kami ini belajar ibarat bola, kita lempar ke tembok maka dia pasti kembali kepada kami. Nah, itulah hadirin kalau semua tujuan dan maksudnya kami di sini. Kami mohon maaf kalau bapak-bapak di sini merasa terganggu. Nah, hadirin kalau subhanahu wa taala, sebelumnya saya tutup, kita berdoa dengan doa kepada Tuhan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.